Halo semuanya, balik lagi dengan aku Rahel. Hari ini aku pengen bahas polarisasi politik lagi nih. Di video sebelumnya kan aku udah bahas apa sih itu polarisasi politik, contoh-contohnya, serta dampak baik dan dampak buruk polarisasi politik ini. Nah, di video kali ini aku pengen kasih tahu nih tentang solusi untuk polarisasi politik ini, apalagi di era pemilu 2024 kali ini. Jadi, kalian tonton terus ya. Salah satu ciri sistem demokrasi yang ada di Indonesia adalah diadakannya pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Polarisasi politik terjadi pada setiap tahapan pemilu, meskipun lebih banyak terjadi pada masa kampanye. Jelang pemilu 2024, polarisasi politik terus menjadi tantangan dan kekhawatiran masyarakat Indonesia. Berikut beberapa inisiatif untuk menghentikan polarisasi politik. Yang pertama yaitu menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu strategi untuk mencegah dan menyelesaikan polarisasi politik di Indonesia adalah dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam persepsi dan pemahaman masyarakat Indonesia. Jika prinsip-prinsipnya dipatuhi, maka Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara dapat menjadi solusi dan menghindari dampak negatif polarisasi politik. Dalam penegakan hukum di Indonesia, Pancasila diartikan sebagai monodualisme, yaitu penerapan keadilan sosial, keadilan kemanusiaan, dan keadilan agama sebagai satu kesatuan sistem. Cita-cita tersebut dimaknai dengan nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan yang menjadi landasan untuk mengurangi perpecahan politik di masyarakat. Menurut penjelasannya, nilai-nilai yang harus dikedepankan untuk mengurangi atau menghindari polarisasi politik pada pemilu mendatang adalah nilai-nilai universal yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai keutuhan, dan nilai-nilai keadilan sosial. Upaya untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kepastian serta mencegah dan memberantas segala pelanggaran dan kejahatan yang tidak lepas dari Pancasila sebagai dasar negara akan terkena dampak negatif dari polarisasi politik yang dilindungi dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam setiap masyarakat. Yang kedua yaitu nilai Bhinneka Tunggal Ika digunakan serta diterapkan. Telah terbukti bahwa politik identitas dapat menyebabkan polarisasi ekstrim. Penggunaan isu SARA dalam kampanye mempunyai dampak yang serius dan dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang ceroboh dan ingin menabur perselisihan di Indonesia. Tujuan persatuan dan kesatuan tidak akan tercapai jika permasalahan ini tidak diselesaikan, yang justru akan memperbesar kemungkinan terjadinya polarisasi di kalangan elit politik dan masyarakat luas. Salah satu landasan kesepakatan fundamental tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai banyak makna namun hanya satu. Keutamaan kerukunan, gotong royong, dan toleransi merupakan salah satu cita-cita bangsa yang berakar dari Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan pentingnya perbedaan yang mendorong pengembangan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Politik identitas yang berlebihan, hoaks, dan ujaran kebencian memperburuk perpecahan, memicu keresahan sosial, dan melemahkan validitas dan integrasi pemilu daerah dan bahkan nasional. Selain itu, penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghentikan dan bahkan memberantas ujaran kebencian, hoaks, dan politik identitas selama pemilu nasional dan lokal. Tindakan lain yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pendidikan politik, meningkatkan pengetahuan tentang nilai harmonis Bhinneka Tunggal Ika, dan meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Yang ketiga yaitu partai politik sebagai pendukung warga negara dan tata kelola pemerintah yang baik. Karena partai politik mempunyai peran unik dalam menjamin pemilu yang demokratis, mereka harus aktif memenuhi mandatnya. Posisi sentral ini ada dua dimensinya. Yang pertama yaitu partai politik mewujudkan hal tersebut dengan menghadirkannya sebagai agenda yang dapat dijadikan wadah pemilu setelah berhasil mempertemukan seluruh kepentingan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Partai politik dapat memperoleh banyak perhatian publik sehingga membantu mereka memperoleh banyak kursi di parlemen, perundang-undangan, dan pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh partai politik. Kedua, hanya partai politik yang mempunyai kemampuan untuk mengubah tuntunan dan cita-cita masyarakat menjadi undang-undang dan kebijakan publik yang dapat ditegakkan secara hukum.
Intinya, demokrasi internal harus senantiasa dipraktikkan oleh semua partai politik dan pemerintahan demokratis. Kebebasan berpikir yang terbuka selama perumusan kebijakan politik dijamin melalui demokratisasi internal. Demokrasi, supremasi hukum, konsensus, daya tanggap, akuntabilitas, kesetaraan atau kesetaraan sosial, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip yang harus ada agar terbentuknya pemerintahan yang baik. Jika fungsi komunikasi, sosialisasi, dan pendidikan politik partai politik terlaksana secara efektif, maka akan mendorong partisipasi masyarakat dan terus memberikan kontribusi dalam proses politik pemerintahan, sehingga akan mengarah pada kemajuan dan pengembangan warga negara yang layak. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tanggung jawab dan fungsi yang menjadi aspek pendukung dalam menghasilkan pemerintahan yang efektif, pemerintah dan partai politik dituntut agar lebih aspiratif atau sesuai dengan kepentingan rakyat yang dibutuhkan negara. Nah, jadi itu adalah solusi-solusi yang bisa saya berikan untuk mencegah polarisasi politik pada pemilu 2024 kali ini. Nah, pembahasan polarisasi politik ini sebenarnya masih panjang loh guys, jadi untuk kalian tetap stay tune ya. Bye!